Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dasilva Raditya. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya bikin salah satu makanan atau camilan yang enak banget seperti ini, yaitu martabak manis. Untuk membuat martabak manis ini, saya akan menggunakan teflon serta ini bahannya ekonomis. Tapi jangan khawatir buat teman-teman, untuk bahan ekonomis ini hasilnya sangat luar biasa, enak banget. Kita juga nggak pakai ragi serta menghemat telur. Oke, buat teman-teman yang udah penasaran apa saja bahannya dan bagaimana cara pembuatannya, so jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir. Terima kasih. Oke, ini dia bahan-bahannya untuk membuat martabak manis teflon. Sangat simpel banget, ini semuanya bahannya udah saya siapin. Langsung aja kita ke bahan yang pertama. Di sini ada 150 gram tepung terigu protein sedang atau di sini saya menggunakan segitiga biru. Kemudian lanjut ke bahan berikutnya, 1 sendok teh munjung tepung tapioka, 4 sendok teh gula pasir, 3 sendok teh susu bubuk, 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh baking powder, 1/4 sendok teh soda kue, 180 ml air. Air yang saya gunakan ini adalah air biasa aja, jadi nggak perlu dingin atau nggak perlu panas. Oke, itu dia bahannya. Jadi di sini ada bahan 1 dan bahan 2. Langsung aja kita ke cara membuatnya. Yang pertama, kita siapin wadahnya terlebih dulu. Wadah ini akan kita masukkan semua bahan yang pertama, yaitu tepung terigu protein sedang. Kemudian kita tambahkan susu bubuk. Di sini saya menggunakan 3 sendok teh susu bubuk. Untuk 1 sendok tehnya, saya akan mengambil seperti ini. Jadi nggak perlu terlalu munjung. Untuk susu bubuknya bisa sesuai selera, mau menggunakan apa aja juga boleh. Kemudian kita tambahkan garam, sekitar 1/4 sendok teh seperti ini. Ini untuk penyeimbang rasanya. Setelah garam, kita lanjut ke gula pasir. Untuk gula pasirnya saya akan mengambil 4 sendok teh seperti ini, biasa aja. Jadi nggak perlu terlalu munjung. Kemudian untuk tepung tapiokanya saya akan menambahkan 1 sendok teh munjung. Jadi seperti ini ngambilnya, munjung seperti ini. Kalau misalnya nggak terlalu munjung atau misalnya ambil seperti biasa, teman-teman bisa gunakan 1,5 sendok teh. Setelah semua bahan tadi masuk semuanya, langsung kita aduk rata. Ini jadi bahan keringnya terlebih dulu, kita aduk rata supaya semuanya tercampur ya. Setelah itu kita tambahkan air sedikit demi sedikit. Jadi ini jumlah airnya adalah 180 ml. Kalau misalnya susah gimana caranya 180 ml sedangkan gelas ukurnya yang paling mendekati adalah 200 ml. Nah, saran saya baiknya ambil airnya sebanyak 200 ml, kemudian kurangi 2 sendok makan. Untuk 1 sendok makan adalah 10 ml. Jadi tinggal kita kurangin aja 2 sendok, jadi deh 180 ml. Kemudian adonannya ini akan kita aduk sampai semuanya tercampur rata, sampai dia nanti adonannya kelihatan rileks gitu. Jadi kayak enteng serta lembut banget. Untuk mengaduk dan menghasilkan adonan yang sangat lembut dan rileks tadi itu sekitar 10 menitan. Teknik aduknya seperti ini aja, tinggal kayak dikeplok-keplok gitu. Kalau misalkan teman-teman capek mau mengaduk seperti ini, bisa menggunakan mixer aja. Tapi enggak lah, kita kan cuman bikin dikit ya. Ini sangat gampang banget kok mengaduk seperti ini. Nah, seperti ini nih. Ini kelihatan kayak adonannya mulai rileks, kemudian ini adonannya juga lentur. Adonan ini akan kita istirahatkan selama kurang lebih 30 hingga 1 jam. Jangan lupa untuk ditutup kain atau plastik juga boleh, biar adonannya semakin rileks. Kita biarin dulu. Kemudian ini udah 30 menit, jadi dia seperti ini. Dia nggak akan ngembang karena juga nggak dikasih ragi. Setelah itu di sini akan saya aduk sebentar seperti ini, sebentar aja. Atau misalnya kalau teman-teman aduk biasa juga boleh. Kalau di sini saya aduk seperti ini biar semakin lemas lagi. Setelah diaduk sebentar tadi, kemudian kita tambahkan baking powdernya sekitar 1/4 sendok teh. Setelah itu tambahkan baking sodanya juga 1/4 sendok teh juga. Di sini karena bergerindil jadi saya ambilnya agak sedikit. Karena bergerindil pasti dia kalau menggumpal itu kan pasti dia lebih banyak. Kemudian saya tambahkan air sekitar 30 hingga 40 ml. Jadi untuk 1 sendok makan yang saya gunakan ini adalah 10 ml. Di sini saya tambahkan 3 sendok makan aja, nggak perlu terlalu banyak. Kemudian ini akan saya aduk rata, jadi sampai benar-benar semuanya rata. Teknik yang saya sarankan sama untuk mengaduknya, jadi kayak gini, kita pegang aja kemudian dikeplok-keplok seperti ini. Jadi teknik seperti ini biasanya lebih cepat membuat adonannya itu rileks.
Nah, udah selesai diaduk seperti ini. Ini akan saya diamkan sekitar 2-4 menitan. Biasanya saya tunggu reaksinya sampai benar-benar bisa muncul. Nah, dia akan berbintik-bintik seperti ini. Setelah 2-4 menitan, kita panaskan teflonnya dengan api sedang ke kecil. Untuk teflon yang saya gunakan ini diameternya adalah 22 cm. Selain teflon, saya juga menyiapkan spatula nanti untuk benar-benar ngabisin adonannya. Nah, ini adonannya udah siap untuk kita cetak. Kemudian kita cek panasnya dengan menyiram air sedikit seperti ini, nanti dia lari-lari seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini berarti panasnya udah pas. Jangan sampai teflonnya mulai keluar asapnya ya teman-teman. Jadi itu terlalu panas kalau misalnya sampai keluar asapnya. Nah, kalau udah seperti ini mulai deh kita pakai api sedang ke kecil. Kemudian kita bisa masukin adonannya. Setelah semua adonannya kita masukkan, kemudian di sini akan saya angkat sedikit gini, kemudian saya miring-miringin sampai terbentuk pinggiran. Nah, seperti ini. Kalau misalnya mau pakai sendok sayur terus dioret-oretin ke samping-samping gitu juga boleh. Tapi kalau saya ingin lebih praktis aja, tinggal saya angkat teflonnya dikit, kemudian saya putar-putar. Kemudian ini akan kita masak hingga sampai terlihat gelembung-gelembung seperti ini. Tetap gunakan api sedang ya teman-teman, agak kecil dikit, tapi nggak terlalu kecil banget. Emang harus benar-benar teliti untuk apinya. Kemudian kalau udah mulai banyak gelembungnya seperti ini, ambil sedikit gula untuk taburan di atas ini. Nah, fungsinya ini juga mempertahankan lubang-lubangnya dan juga lebih mempercepat. Nah, sebaiknya untuk menabur gulanya juga jangan sampai bagian atasnya udah kering. Nah, kalau bisa udah mulai bintik-bintik dan masih terlihat basah, itu langsung kita taburin. Biar gulanya juga mulai larut serta lubang-lubangnya juga mulai bertahan. Setelah taburan gulanya udah selesai, kemudian kita kecilin apinya. Setelah itu kita tutup. Kemudian ini akan kita masak hingga bagian atasnya mulai kering. Nah, seperti ini. Jadi dia nggak basah. Tapi jangan sampai terlalu kering banget ya. Nggak usah terlalu lama biar nanti bagian dalamnya tuh kelihatan enak gitu. Kalau udah seperti ini, berarti ini udah selesai. Kemudian kita sisihin, langsung aja kita keluarin dari teflonnya. Setelah itu langsung kita olesin dengan margarin selagi panas, jadi biar margarinnya meleleh. Setelah kita olesin margarin di bagian atasnya biar semakin gurih. Kemudian kita beri topping sesuai selera. Jadi di sini saya kasih topping keju, kemudian dengan sedikit taburan meses. Kalau beli tuh kan kejunya banyak banget. Ya emang gak rugi sih kalau misalnya kejunya banyak banget. Tapi kalau terlalu banyak itu saya agak enek gitu. Nah, untuk mesesnya biasanya anak saya lebih suka sedikit-sedikit gini kalau misalnya mau menggunakan keju. Setelah seperti ini, bisa kita belah bagian tengahnya. Kemudian setelah dibelah, kita taruh di bagian atasnya. Nih, kelihatan kan bagian atasnya itu dia nggak gosong, bagian luarnya dia nggak gosong, dan bersarang banget seperti ini. Nah, seperti ini kita belah dulu. Di sini akan saya belah menjadi 4 bagian. Nah, dia lebih tebal gitu, karena di rumah suka kalau misalnya agak lebih tebal. Nah, seperti ini. Nah, tebel banget kan? Ya Allah, ini enak banget. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita cicipin. Nah, ini dia. Ini enak banget, serius. Tuh kan, bagian bawah sama atasnya juga nggak akan gosong. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, hemat lagi. Selamat mencoba. Enak. Serius, enak banget. Cek kata adek. Itu namanya martabak manis, Kak, bukan cake. Adek. Itu kuotannya.
Adiknya minta kayaknya, Nak. Itu loh. Dia bilang ada jatuh. Adik minta, Nak. Kasih dikit Kak, adik Kak. Potek. Jangan pinggirannya, adik nggak bisa. Sini ini. Lembut banget ya. Enak nggak? Sudah ya? Belum ya? Coba lihat. Mana? Oh. Sayang, kasihan adek. Kok gitu makannya? Benar. Oh benar. Apa ada? Oke, segitu dulu untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa cobain martabak manis teflon yang super ekonomis tapi rasanya luar biasa enak ini. Jangan lupa tonton video saya yang lainnya. Siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.